Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan Acquirate Online mulai dari membuat akun hingga mengatur data usaha. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke situs Acquirate Online. Ketik di atas Acquirate Online di kolom pencarian, lalu buka situs resminya. Kalau tampilan situsnya sudah muncul seperti ini, kita klik tombol login atau daftar sekarang. Selanjutnya, isi data diri kita seperti nama lengkap, email, dan nomor handphone. Jangan lupa buat kata sandi dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kalau semua sudah terisi, klik tombol daftar. Di sini saya tidak menyimpan kata sandi. Jadi saya pilih opsi jangan simpan atau nanti saja. Nah, sekarang akun kita sudah jadi. Kalau tampilannya sudah seperti ini, langkah berikutnya kita akan membuat data usaha. Ketik nama usaha sesuai dengan yang kamu miliki. Misalnya PT Jaya Abadi. Lalu pilih bidang usaha yang sesuai. Kalau tidak ada, pilih opsi lainnya atau others. Kamu juga bisa menambahkan logo usaha kalau mau. Kalau sudah, klik tombol buat data usaha dan tunggu proses loadingnya. Setelah itu, klik lanjutkan. Tunggu sebentar lagi sampai proses selesai. Kemudian, pilih kategori usaha, contohnya retailer. Isi tanggalnya dengan 31 Desember 2024, lalu pilih metode biaya Vivo. Klik lanjutkan lagi. Pada bagian berikutnya, tidak perlu dicentang bagian gunakan daftar akun bawaan, karena kita akan membuat daftar akun perkiraan sendiri. Kalau sudah, klik selesai dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini tampilan utama jika sudah berhasil. Di sini ada banyak menu seperti pengaturan, perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, Smart Link Text, dan daftar laporan. Sekarang kita masuk ke menu pengaturan. Lalu klik preferensi, tunggu sebentar sampai halaman terbuka. Kemudian isi nomor telepon perusahaan dengan 021 min 4 20 3351. Dan masih sama, di bawah kita isi 021 min 4 203 420. Untuk email, ketik admin12gmail.com. Selanjutnya, isi alamat perusahaan Jalan Raya Abipura, Kota Jayapura, kode pos 1993. Kalau semuanya sudah terisi, jangan lupa klik tombol simpan supaya datanya tidak hilang. Setelah mengisi data perusahaan, selanjutnya kami akan membuat akun perkiraan. Yang pertama, masuk ke bagian buku besar, lalu tekan akun perkiraan, lalu kita masukkan akun-akun yang ingin dibuat. Yang pertama, ada tipe akun, kode perkiraan, dan nama akun. Contoh yang pertama, tipe akun kas dan bank. Masukkan kode preferennya 1101, nama akunnya kas, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun piutang, kode preferennya 1201, nama akunnya piutang usaha, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun aset lancar lainnya, kode preferennya 1401,
nama akun, biaya sewa dibayar di muka, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun aset lancar lainnya, kode preferen 1402, nama akun perlengkapan, klik simpan. Selanjutnya, tipe akun aset tetap, kode preferennya 1301, nama akun peralatan, klik simpan. Selanjutnya, tipe akun utang usaha, kode preferennya 2101, nama akunnya utang usaha, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun modal, kode preferennya 3101, nama akunnya modal usaha, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun pendapatan, kode preferennya 4101, nama akunnya pendapatan usaha, lalu klik simpan. Jika ada data lain dengan kode perkiraan yang sama seperti ini, tekan garis 3 warna hijau di samping kiri atas, lalu pilih akun yang ingin diganti. Setelah itu, Anda dapat menggantinya dengan nama akun yang berbeda dari sebelumnya, lalu simpan kembali. Selanjutnya, tipe akun beban, kode preferennya 5201, nama akunnya biaya gaji, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun beban, kode preferennya 5202, nama akunnya biaya sewa, lalu klik simpan. Selanjutnya, tipe akun beban, kode preferennya 5203, nama akun biaya listrik dan telepon, klik simpan. Selanjutnya, tipe akun beban, kode preferennya 5204, nama akun biaya perjalanan dinas, klik simpan. Selanjutnya, semua akun perkiraan telah diisi. Anda dapat melihat semua akun di fitur garis 3 warna hijau di samping kiri atas. Setelah selesai membuat akun perkiraan, kita akan lanjut membuat jurnal umumnya, yaitu tekan modul buku besar di bagian sebelah kiri, lalu klik jurnal umum. Selanjutnya, masukkan jurnal transaksi sesuai dengan perusahaan masing-masing. Sebagai contoh, kita gunakan jurnal transaksi Toko Jaya Abadi, yaitu transaksi pertama di tanggal 1 Januari 2025. Tuan Joko menyetorkan uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada modal usaha. Jadi ketik kas, lalu masukkan nominalnya di debit sebesar 150 juta, lalu klik lanjut. Begitupun juga dengan akun modal sebesar 150 juta di bagian kredit, lalu klik lanjut. Setelah itu, kita dapat melihat tampilan kredit dan debitnya di sini. Nah, setelah itu, kita tekan info lainnya untuk menambahkan keterangan, yaitu setoran modal usaha Tuan Joko, lalu klik simpan data. Lalu lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 2 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk 3 tahun, dari Januari sampai Maret sebesar 3 juta. Maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Maka kita ketik akun sewa dibayar di muka, lalu masukkan nominalnya di bagian debit sebesar 3 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada akun kas, lalu klik lanjut. Setelah itu, tekan informasi lainnya dan masukkan keterangan pembayaran sewa gedung 3 tahun, lalu tekan simpan. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 3 Januari, pembelian peralatan kantor secara kredit 20 juta ke toko Cahaya Asia. Maka jurnalnya adalah peralatan pada utang usaha. Maka kita ketik akun peralatan, lalu masukkan nominalnya di bagian debit sebesar 20 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu, lakukan hal yang sama pula pada akun utang usaha,
sebesar 20 juta di bagian kredit. Lalu pilih ikon pemasok dan masukkan nama toko yang memasok, yaitu Toko Cahaya Asia. Lalu tekan simpan sebagai data baru dan klik lanjut. Setelah selesai, masukkan keterangannya sebagai pembelian peralatan kredit dari Toko Cahaya Asia. Lalu klik simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 5 Januari. Membayar biaya iklan 600.000 untuk bulan Januari. Maka jurnalnya adalah biaya iklan pada kas. Nah, karena akun biaya iklan tidak ditemukan, maka kita kembali ke akun perkiraan. Untuk membuat akunnya, yaitu klik lanjut, masukkan tipe akun beban, kode perkiraannya yaitu 5205 dengan nama akun biaya iklan, lalu simpan. Setelah selesai, kita kembali ke jurnal umum untuk melanjutkan. Kita ketik beban iklan dan masukkan nominalnya sebesar 600.000 di debit dan pilih ikon pelanggan, lalu klik lanjut. Setelah itu, akun kas sebesar 600.000 di kredit, klik lanjut. Lalu masukkan keterangan pembayaran biaya iklan bulan Januari, lalu tekan simpan. Lanjut ke transaksi selanjutnya, tanggal 11, pembelian perlengkapan kantor 1,2 juta secara kredit dari toko Bumi Putra. Maka jurnalnya adalah perlengkapan pada utang usaha. Lalu kita ketik akun perlengkapan dengan nominal sebesar 1,2 juta di debit, lalu klik lanjut. Setelah itu lanjut ke ketik akun utang usaha sebesar 1,2 juta di kredit, lalu klik lanjut. Dan masukkan keterangan pembelian perlengkapan kredit dari toko Bumi Putra, lalu klik simpan. Lanjut di transaksi tanggal 15, telah mengerjakan layanan jasa untuk toko Insan Permata dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 9 juta. Maka jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan usaha. Lalu kita ketik akun piutang usaha dengan nominal sebesar 9 juta di debit, lalu tekan ikon pelanggan dan masukkan toko Insan Permata sebagai pelanggan, lalu klik lanjut. Setelah itu, ketik akun pendapatan usaha sebesar 9 juta di kredit, lalu klik lanjut. Dan masukkan keterangannya penyelesaian jasa untuk toko Insan Permata, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 16, pendapatan atas jasa sebesar 5 juta dari pelanggan. Maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan usaha, maka kita ketik akun kas, lalu masukkan nominalnya di bagian debit sebesar 5 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada akun pendapatan usaha, lalu klik lanjut. Setelah itu, tekan informasi lainnya dan masukkan keterangan penerimaan pendapatan jasa dari pelanggan, lalu tekan simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 17, membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan kantor ke Toko Cahaya Asia tanggal 3 Januari. Maka jurnalnya adalah utang usaha pada kas. Lalu kita ketik akun utang usaha dengan nominal sebesar 7,5 juta di debit, lalu tekan ikon pemasok dan masukkan Toko Cahaya Asia sebagai pemasok, lalu klik lanjut. Setelah itu, ketik akun kas sebesar 7,5 juta di kredit, lalu klik lanjut. Dan masukkan keterangannya, pembayaran sebagai utang ke Toko Cahaya Asia, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 19, menerima uang atas penyelesaian jasa kepada Toko Murni Jaya sebesar 4.500.000. Maka jurnalnya adalah
kas pada pendapatan usaha, lalu kita ketik akun kas dengan nominal sebesar 4,5 juta di debit. Lalu selanjutnya ketik akun pendapatan usaha sebesar 4,5 juta di kredit. Lalu tekan ikon pelanggan dan masukkan toko Murni Jaya sebagai pelanggan, lalu klik lanjut. Setelah itu, masukkan keterangannya, penerimaan pendapatan dari toko Murni Jaya, lalu tekan simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 22 Januari menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang usaha. Lalu kita ketik akun kas, masukkan nominalnya sebesar 3 juta di debit, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan akun piutang di kredit, lalu tekan ikon pelanggan, dan masukkan toko Insan Permata sebagai pelanggan, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangannya, penerimaan cicilan dari toko Insan Permata, lalu klik disimpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 24 Januari, membayar biaya perjalanan dinas Rp900.000. Maka jurnalnya adalah biaya perjalanan dinas pada kas. Lalu klik akun perjalanan dinas di debit, masukkan nominalnya sebesar Rp900.000, lalu klik lanjut. Setelah itu, masukkan akun kas di kredit, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangannya, pembayaran biaya perjalanan dinas, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 25 Januari, membayar biaya telepon Rp400.000 untuk bulan Januari 2025. Maka jurnalnya adalah biaya telepon pada kas. Lalu kita klik akun biaya telepon di debit, masukkan nominalnya sebesar Rp400.000, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan akun kas di kredit, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangan pembayaran biaya telepon pada Januari, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 25 Januari yang kedua, membayar gaji pegawai 9 juta bulan Desember. Maka jurnalnya adalah biaya gaji pada kas. Lalu kita klik biaya gaji di debit, lalu masukkan nominalnya sebesar 9 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan akun kas pada kredit, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangan pembayaran gaji untuk bulan Desember, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 27 Januari, membayar tagihan listrik dan air Rp600.000, maka jurnalnya adalah listrik dan air pada kas. Lalu masukkan akun tersebut pada biaya listrik dan telepon di debit, lalu masukkan nominalnya sebesar Rp600.000, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan akun kas di kredit, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangan pembayaran tagihan listrik dan air, lalu klik simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 30 Januari, Tuan Joko mengambil kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadi. Maka jurnalnya adalah Prive pada kas. Nah, karena akun Prive tidak ditemukan, maka kita harus kembali lagi ke akun perkiraan untuk membuat akunnya. Masukkan tipe akun modal, lalu masukkan kode perkiraannya 3102 dengan nama akun Prive, lalu simpan. Setelah itu kembali ke jurnal umum, lalu masukkan kembali akun Prive di debit, lalu masukkan nominalnya sebesar 5 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan kas di kredit, lalu lanjut. Kemudian masukkan keterangan pengambilan pribadi Tuan Joko, lalu simpan. Lanjut ke transaksi pada tanggal 31 Januari, menyelesaikan pekerjaan jasa telah difakturkan untuk ditagih 8 juta. Maka jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa.
Lalu masukkan akun piutang usaha pada debit, lalu masukkan nominalnya sebesar 8 juta. Lalu klik ikon pelanggan dan masukkan toko Ihsan Permata sebagai pelanggan, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangan penyelesaian jasa yang telah difakturkan, lalu simpan. Lanjut ke transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Januari yang kedua, melakukan penyesuaian atas beban sewa yang sudah terpakai bulan Januari, maka jurnalnya adalah biaya sewa pada biaya sewa dibayar di muka. Lalu masukkan akun biaya sewa di debit, lalu masukkan nominalnya sebesar 1 juta, lalu klik lanjut. Setelah itu masukkan biaya sewa dibayar di muka, di kredit, lalu klik lanjut. Kemudian masukkan keterangan penyesuaian beban sewa pada bulan Januari, lalu simpan. Setelah semua jurnal diinput, Anda bisa melihat semua data keuangan dalam 1 bulan terakhir pada daftar laporan. Anda dapat membukanya di ikon daftar laporan, lalu klik daftar laporan. Nah, di sini Anda dapat melihat semua data keuangan perusahaan Anda, mulai dari laba rugi, neraca, arus kas, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Sekian, terima kasih.